10 Hukum Taurat dan maknanya. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perkataan ada padamu Allah lain yang dimaksud adalah kita tidak boleh meletakkan diri, menyandarkan diri, dan berharap pada kuasa lain. Karena kita sudah memiliki satu Allah, yaitu Bapa yang ada di surga. Dialah satu-satunya Allah yang patut kita sembah dan muliakan. Dia Allah yang hidup, yang membawa kita pada pembebasan. Jadilah anak Tuhan yang sejati. Jangan percaya pada kekuatan-kekuatan lain, apalagi jika kamu harus meminta bantuan kepada mbah dukun untuk memperoleh keselamatan hidup. Mintalah kepada Tuhan, maka akan diberikan kepadamu. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Pada zaman dahulu, banyak kekuatan mistis yang masih dipercayai masyarakat hingga sampai sekarang. Penyembahan patung merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan, seperti yang dilakukan bangsa Israel pada zaman dahulu. Menyembah patung dewi kesuburan, Astarte, patung dewi Artemis, dengan harapan-harapan tertentu. Sebagai orang percaya, dilarang untuk mematungkan Allah dengan cara dan bentuk apapun. Kita tidak boleh menyembah berhala, terutama kepada patung, pohon, dan benda-benda jahit lainnya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perintah ketiga ini mengajarkan bahwa kita harus menghormati Tuhan, menjaga kekudusan nama Tuhan. Sebutlah nama Tuhan di saat yang tepat, misalnya saat kita berdoa. Jangan menyebut nama Tuhan saat hendak melakukan perbuatan dosa. Jangan membawa nama Tuhan untuk keuntungan diri sendiri. Utamakan untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan menghendaki agar kita dan seisi rumah kita benar-benar menguduskan hari Sabat, memberi waktu untuk memuji memuliakannya, mengucap syukur kepadanya. 6 hari kita diberi kesempatan bekerja oleh Tuhan, Senin sampai Sabtu, dan pada hari Minggu Tuhan mengajarkan kita melalui persekutuan ibadah. Waktunya membina komunikasi kepada Tuhan melalui doa, pujian, dan perenungan firman-Nya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita dituntut untuk menghormati sesama manusia, dan sesama kita yang kita hormati dimulai dari kedua orang tua. Mereka yang telah berjasa membesarkan, menafkahi, dan memenuhi segala kebutuhan. Orang tua adalah sosok yang paling mengerti kondisi kita dan orang yang pertama bertemu dengan kita dengan berbagai didikan dari kecil hingga remaja dan dewasa. 6. Jangan membunuh. Sebagai orang Kristiani, kita harus menghargai hidup sesama. Kita dituntut untuk tidak merencanakan perbuatan jahat untuk menghancurkan sesama. Kita dilarang untuk merencanakan pembunuhan yang disengaja maupun yang tidak disengaja terhadap sesama. Kita juga dilarang untuk melakukan euthanasia atau tindakan yang mempercepat kematian sesama kita manusia. Ketujuh, jangan berzina. Kita sebagai orang percaya
Kita dituntut untuk menjaga kesucian hidup, lebih-lebih untuk menjaga kesucian tubuh, karena anggota tubuh kita digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan untuk melakukan perbuatan cabul atau tindakan seksual. Kita dituntut untuk menjauhkan perbuatan cabul, karena perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Tuhan. Kita menjaga diri kita dari perbuatan dan perkataan yang berbau pornografi. Berkatalah sewajarnya tanpa mengandung unsur-unsur yang tidak senonoh. Kedelapan, jangan mencuri. Kita dituntut harus selalu menghargai apa yang menjadi hak orang lain, mensyukuri apa yang kita miliki, walau jumlah yang kita miliki tidak sebanding dengan milik orang lain. Senantiasalah bersyukur. Kita tidak boleh mengambil milik orang lain dengan sembarangan. Walau hidup kita dalam kekurangan, kita dituntut untuk selalu mensyukuri apa yang ada, karena di sisi lain masih banyak orang yang jauh lebih kekurangan dibanding dengan kita. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Ada begitu banyak orang yang rela berbohong terhadap diri sendiri dan kepada orang lain, bahkan memfitnah orang lain demi popularitas dan materialitas. Sebagai orang Kristiani, kita dilarang untuk memfitnah sesama kita dan dituntut untuk selalu berkata jujur. Biarlah dibenci orang karena kejujuran yang kita lakukan. Dibenci oleh manusia jauh lebih baik ketimbang dibenci oleh Tuhan Allah kita. Mulutmu adalah harimaumu, mengandung arti agar mulut kita berkata apa adanya dan dijaga sebaik-baiknya. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Hukum yang ke-10 ini mengajarkan kita sebagai orang percaya agar kita puas dengan apa yang kita miliki. Suatu ketegasan untuk kita bahwa harus mampu mengendalikan diri, termasuk mengendalikan hawa nafsu terhadap berbagai hal. Dunia yang serba dinamis ini membuat manusia seringkali merasa kekurangan. Konteks keinginan di sini merujuk pada kerakusan, ketamakan, dan keegoisan. Untuk itu, kita harus mampu menguasai diri dan tidak menjadi egois, dan selalu bergumul dan bersyukur akan apa yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi.